Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izinkan kami mempresentasikan hasil fokus group discussion kami yang beranggotakan 7 orang, yang mana saya sendiri Alia Miftahatha dengan NIM 2301106 dan rekan saya yang lain. Saya Tabina Mariza Midi dengan NIM 23011236. Saya Mutasya Salsabila dengan NIM 23011213. Saya Murniati dengan NIM 23011033. Saya Manatun Rabi'ah dengan NIM 23011071. Saya Suci Rahmadani dengan NIM 23011057. Saya Sarah Nurul Fadila Ardian dengan NIM 230111230. Baiklah, FGD ini atau Focus Group Discussion ini yaitu metode penelitian kualitatif yang mana dilakukan dengan cara berdiskusi yang akan dipandu oleh moderator yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk membahas topik tertentu. Yang mana topik FGD kami pada kali ini yaitu kami membahas mengenai stres akademik yang dilakukan oleh mahasiswa baru dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sih bentuk stres akademik yang dialami oleh para mahasiswa baru ini, serta maba-maba ini dapat meningkatkan kesadaran mereka mengenai bagaimana gejala dan tanda-tanda stres, serta mereka dapat belajar dan mengenali tanda-tanda stres tersebut sehingga dapat mengambil langkah-langkah preventif. Untuk job desk kami, yaitu ada Tabina sebagai moderator, Suci sebagai notulen, saya, Alia, dan Sarah sebagai peserta yang akan menemani peserta yang kami ajak dari luar. Ada Murniati, Amanatun, dan Mutasya sebagai videografer, fotografer, dan yang akan mengedit videonya. FGD kami kali ini kami laksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, di ruang diskusi perpustakaan UNP, yang mana ada 4 peserta yang kami ajak dari luar, yaitu ada NKF, NPR, MF, dan NZA, yang mana NKF itu sendiri mahasiswi psikologi, dan yang ketiga lainnya yaitu mahasiswi baru jurusan matematika dan kependidikan. Selanjutnya akan kami presentasikan mengenai layout dan topik permasalahan FGD kami yang akan dijelaskan oleh Tabina. Kepada Tabina saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai layout tempat duduk dan topik pada FGD yang kita lakukan. Yang pertama itu penataan layout tempat duduk peserta. Jadi penataan tempat duduk bagi peserta FGD dibuat letter U. Jadi peserta menghadap ke arah notulen dan moderator. Layout ini bertujuan agar peserta dapat berpartisipasi dalam kegiatan diskusi dengan baik dan notulen serta moderator dapat memperhatikan peserta diskusi secara menyeluruh. Selanjutnya itu ada masalah atau topik FGD. Jadi seorang mahasiswa baru umumnya mengalami stres akademik. Nah, biasanya pada stres akademik mahasiswa baru ini dijumpai pada awal masa perkuliahan. Yang menjadi faktor utamanya itu adalah terjadinya suatu perubahan besar dalam hidup mereka. Maksudnya seperti perubahan dari sekolah ke perkuliahan. Di dalam agenda FGD ini, topik yang kami angkat adalah bagaimana bentuk stres akademik yang dialami mahasiswa baru. Nah, stres akademik menurut Gazela dan Mastin ini merupakan ketidakmampuan individu untuk menggapai kebutuhan pendidikan. Hal tersebut menimbulkan adanya tekanan, konflik, frustasi, dan pemaksaan diri yang menunjukkan respon terhadap stres dengan kondisi psikologis, emosional, dan perilaku. Segitu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan kami jelaskan mengenai observasi yang akan dipresentasikan oleh Tasya dan Nia. Kepada mereka kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang observasi, di mana NKF saat masuki ruangan tampak malu dengan tersenyum tipis
dan menundukkan kepala. Tapi saat sudah masuk dan disambut dengan ramah oleh moderator, NKF tampak lebih nyaman dan duduk dengan posisi sedikit menyender ke kursi. NKF merupakan salah satunya mahasiswa baru dari jurusan psikolog. NKF berpartisipasi cukup aktif dalam diskusi, di mana saat moderator mulai membuka diskusi, ia memperhatikan dengan baik, dan pada saat ia dipersilakan memperkenalkan diri, ia berbicara dengan suara yang lantang. NKF saat diskusi, ia selalu memperhatikan, lalu memberi respon tersenyum, serta anggukan saat lain menjelaskan. Selanjutnya ada NPR. NPR merupakan mahasiswa baru jurusan matematika. Saat diskusi, NPR tidak banyak bicara saat awalnya, namun ia selalu memperhatikan saat rekan ia berbicara dan memberi respon dengan senyuman. NPR merupakan orang yang pemalu. Ia hanya tersenyum dan hanya sedikit menanggapi dengan berkata iya. NPR tampaknya sudah nyaman, ditandai dengan ia yang sudah mulai berbicara dengan menjawab pertanyaan yang diajukan. NPR juga setuju dengan pertanyaan rekan lainnya yang menyatakan bahwa stres akademik pada mahasiswa baru adalah lebih kepada perubahan lingkungan. Baiklah, yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Nia. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Tasya. Selanjutnya itu ada MF. Nah, MF ini memasuki ruangan dengan cukup percaya diri, di mana saat ia memasuki ruangan, ia langsung tersenyum kepada kami semua dan ia menyapa moderator dan notulen. Nah, saat diskusi mulai, MF sangat banyak berpartisipasi, baik menjawab pertanyaan atau menanggapi dari rekan lainnya. MF ini juga sangat aktif ya menjawab pertanyaan yang diajukan moderator. Ia menjawab cukup panjang dan sangat rinci. Namun pada awal diskusi NF sesekali melihat handphonenya, lalu kembali lagi melihat rekannya yang sedang berbicara dan memperhatikan. Nah, stres akademik menurut MF tidak jauh berbeda dengan yang lainnya, di mana MF merasa bahwa tuntutan tugas dan hidup jauh dari keluarga merupakan faktor stres yang dirasakan oleh mahasiswa baru, terutama yang jauh dari keluarganya. Menurut MF, tugas dapat memicu stres akademik yang dimana ia banyak membuang waktunya untuk mengulang-ulang membuat tugas yang harus terlihat sempurna. Selanjutnya ada NZA. NZA datang dengan memasuki ruangan dengan tersenyum dan menyapa rekan yang ada di dalam ruangan. NZA merupakan orang yang percaya diri di mana ia terlihat duduk dengan tegap dan selalu tersenyum. Saat moderator memulai diskusi, ia semulanya sedang bermain handphone lalu meletakkan handphonenya dan menyimak serta memperhatikan moderator yang sedang berbicara. Nah, di dalam diskusi, NZA juga berpartisipan aktif di mana ia selalu menjawab pertanyaan dari moderator dan tidak ragu untuk menjelaskan serta bercerita mengenai stres akademik dan cara ia mengatasinya. NZA berinteraksi dengan sangat baik dengan rekan lainnya dengan mendengarkan rekannya yang sedang berbicara dan memberi respon berupa senyuman dan anggukan. Menurut NZA, stres akademik pada mahasiswa baru adalah penyelesaian diri dengan tugas-tugas seperti makalah dan presentasi. Hal tersebut membuat NZA bisa memicu stres pada mahasiswa baru. Namun, NZA berbagi pengalamannya dalam penanganan stres akademik yang dimana ia mengatakan bahwa stres akademik bisa dikelola dengan membagi waktu dan tidak hanya fokus pada pembelajaran dan tugas saja, tetapi bisa diselingi dengan kegiatan di luar pembelajaran, seperti ikut organisasi, jalan-jalan, dan juga mendapatkan dukungan dari keluarga. Sekian dari saya kembali.
Baiklah, selanjutnya ada panduan yang akan dibacakan oleh Tabina. Kepada Tabina, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya sebagai moderator pada FGD akan menjelaskan panduan dalam melakukan FGD yang kami lakukan. Jadi pertama sekali sebelum memulai FGD, kami meminta izin kepada narasumber untuk merecord dan merekam proses FGD kami. Dan kemudian setelah FGD dimulai, saya sebagai moderator memperkenalkan diri dan memperkenalkan notulen dan partisipan dalam FGD. Selanjutnya, saya meminta narasumber untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kemudian, saya membuka pertanyaan. Sebelum saya membuka pertanyaan, saya menjelaskan sedikit apa itu stres akademik menurut opini saya, begitu. Selanjutnya, setelah dijelaskan sedikit, saya memberikan pertanyaan kepada narasumber mengenai stres akademik. Nah, pertanyaannya bisa dilihat. Ini beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada narasumber, kurang lebih seperti ini. Ada 7 pertanyaan. Jadi, pada saat menjawab pertanyaan, saya mempersilahkan narasumber menjawab pertanyaan secara bergantian, tidak yang to the point kepada satu narasumber, tapi saya menjelaskan, saya memberi ruang untuk narasumber yang ingin menjawab pertanyaan duluan, begitu. Terus di pertengahan seperti itu dilakukan tanya jawab, dan juga saya mempersilahkan untuk narasumber bertanya kepada partisipan FGD yang lain, begitu. Terakhir, pada penutupan saya memberikan ruang untuk narasumber apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum FGD-nya berakhir. Dan terakhir, saya memberikan kesimpulan sedikit tentang FGD yang sudah dilakukan. Terus saya menutup FGD dengan sedikit kesimpulan, lalu FGD saya tutup, begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai analisis hasil dari FGD kami yang akan dibacakan oleh Amanatun dan Suci. Kepada mereka berdua, saya persilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil analisis yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu, peserta merasa syok dengan tugas yang ada di perkuliahan sangat berbeda dengan tugas ketika SMA. Lalu yang kedua, peserta merasakan adanya homesick seperti kangen dengan suasana rumah, dan peserta baru pertama kali jauh dari orang tua. Lalu yang ketiga yaitu peserta merasa tekanan akademik lebih dipengaruhi oleh tuntunan internal, bukan dari keluarga. Ia mengatasi stres dengan menyeimbangkan kegiatan akademik dan non-akademik yang terbukti efektif bagi mahasiswa baru. Lalu, menurut peserta merasa tekanan akademik lebih dipengaruhi oleh tuntunan internal yang mengharuskan untuk sempurna. Selanjutnya, peserta merasa ketika membuat tugas lebih have fun dengan teman-teman dan tidak merasa tertekan. Lalu, sejak SMA, peserta telah terbiasa mengelola waktu berdasarkan prioritas dan tujuan pribadi. Ia memiliki kegiatan yang relevan dengan tujuannya, seperti lomba KTI, dan menghindari kegiatan yang hanya mendasarkan ajakan teman. Selanjutnya, peserta belum aktif berorganisasi di semester pertama untuk fokus beradaptasi dengan lingkungan kampus dan tugas kuliah.
Jika nilai semester ini baik, ia berencana aktif berorganisasi pada semester berikutnya. Yang selanjutnya yaitu peserta merasa support dari orang tua cukup dengan menyetujui apa saja pilihan yang dipilih oleh peserta. Dukungan orang tua sangat penting bagi peserta, terutama saat menghadapi stres. Meskipun tidak memiliki banyak teman, berbicara dengan orang tuanya membuat merasa lebih lega dan termotivasi. Selanjutnya yaitu peserta merasa titik terberatnya adalah saat harus menyeimbangkan antara organisasi, kegiatan, dan belajar. Ia sering menekankan diri untuk tampil sempurna, dan ketika hasilnya tidak sesuai harapan, ia merasa kecewa dan hati terasa berat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Suci. Oke, selanjutnya itu hasil analisis selanjutnya yaitu yang dimana peserta merasa titik terberatnya seharusnya tidak harus menyeimbangkan antara organisasi, kegiatan belajar, dan juga ia sering menekankan diri untuk tampil sempurna, dan ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan mereka, maka ia akan merasa kecewa dan hati terasa berat. Selanjutnya, yang dimana para peserta ini merasa berpikir dan berbicara positif penting untuk menghadapi tantangan sesuai dengan ajaran agama dan karena kata-kata negatif dapat membawa hal-hal atau hambatan yang buruk. Selanjutnya yaitu peserta merasa pertemanan di perkuliahan ini berjalan dengan alami dan tidak seburuk apa yang dikatakan orang lain atau apa ekspektasi mereka sebelumnya. Selanjutnya yaitu dosen kini lebih sulit dijangkau dibandingkan guru di masa lalu karena mereka lebih menjaga waktu pribadi. Selanjutnya peserta memilih jurusan karena keinginan dari diri mereka sendiri dan juga dukungan dari orang tua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya, peserta sedikit bingung memilih jurusan antara kesehatan yang direkomendasikan oleh orang tua atau matematika yang akan menjadi pelajaran favoritnya. Selanjutnya, peserta awalnya tidak tertarik pada informatika, tetapi memilih matematika karena persaingannya yang ketat. Ia merasa lebih cocok dengan matematika yang sudah ia minati sejak kecil. Selanjutnya, sebagai anak pertama, peserta merasa tertekan dalam memilih jurusan karena harapan keluarga dan pertimbangan ekonomi. Namun, ia merasa lebih tenang setelah merenungkan hal tersebut. Selanjutnya, peserta merasa setiap jurusan pasti ada susah, tergantung bagaimana dia menyikapi hal tersebut. Peserta menilai penting untuk memahami dan mengelola stres akademik agar tidak berujung pada dampak negatif seperti bunuh diri. Selanjutnya, peserta menyimpulkan bahwa stres akademik bukan hanya disebabkan oleh faktor-faktor akademis atau belajar, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan juga dukungan. Para peserta merasa ia mengalami stres akademik ringan seperti kesulitan tidur dan menangis saat akan menghadapi atau sedang mengerjakan tugas. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang terakhir ada kesimpulan yang akan dipresentasikan kepada Sarah. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi saya akan membacakan kesimpulan dari hasil focus group discussion yang telah kami lakukan sebelumnya. Jadi beberapa mahasiswa baru itu cenderung denial bahwa mereka belum merasakan stres akademik. Tapi secara tidak sadar, beberapa mahasiswa baru itu justru sudah mengalami beberapa yang menjadi faktor penyebab dari stres akademik berdasarkan cerita yang sudah mereka sampaikan kepada kami. Nah, dalam laporan ini juga adanya opini-opini dari para peserta FGD tentang tantangan yang dihadapi oleh para mahasiswa baru dalam penyesuaian diri di lingkungan perkuliahan. Nah, kadang mahasiswa baru itu cenderung seringkali mengalami kesulitan dalam memanage waktu antara mengerjakan tugas yang berkaitan dengan akademik dan non-akademik seperti kegiatan organisasi atau kepanitiaan. Nah, beberapa peserta juga terkadang menekankan pentingnya untuk fokus pada tujuan dan memilih kegiatan itu yang mendukung
bagaimana pengembangan diri mereka. Jangan mengikuti kegiatan yang hanya sekedar FOMO aja, mengikuti arus gitu. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa kemampuan untuk memprioritaskan terkait akademik itu sangat penting dalam mengurangi stres akademik. Nah, dari peserta juga menekankan adanya bukti yang sangat berpengaruh terhadap motivasi yang mereka miliki, yaitu dukungan dari lingkungan sosial, seperti dukungan dari keluarga dan juga dukungan dari teman gitu. Nah, mereka juga menyatakan bahwa dukungan dari orang tua itu memberikan motivasi saat menghadapi hari-hari mereka yang berat. Nah, untuk mahasiswa baru juga yang sebagai peserta FGD ini juga merasakan adanya tekanan akademik yang cukup signifikan, terutama ketika harus beradaptasi dengan tuntutan tugas yang lebih kompleks dibandingkan ketika saat SMA. Beberapa peserta itu mengungkapkan pengalaman mereka tentang stres, kayak kadang mereka mengalami sakit kepala karena banyaknya tugas tadi, terus juga hal ini yang menunjukkan bahwa perubahan dari SMA ke perkuliahan itu sangat mempengaruhi kesehatan terhadap mental dan juga fisik mahasiswa. Untuk adaptasi terhadap lingkungan baru juga menjadi tantangan yang tersendiri bagi para mahasiswa baru. Para mahasiswa baru itu kadang merasa khawatir tentang persaingan di perkuliahan dan bagaimana berinteraksi dengan dosen yang sangat berbeda dari guru di SMA. Di dalam FGD ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada ketakutan di awal, banyak akhirnya mahasiswa itu merasa bahwa pertemanan di perkuliahan tidak seburuk yang mereka ekspektasikan. Secara keseluruhan, laporan FGD ini mencerminkan bahwa stres akademik pada mahasiswa baru merupakan hasil dari berbagai faktor, termasuk pengelolaan waktu, dukungan sosial, bagaimana tantangan dalam akademik, dan adaptasi terhadap lingkungan. Pembahasan tentang stres akademik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa baru. Dengan pengetahuan yang tepat, mereka lebih siap menghadapi tantangan akademik, menemukan cara untuk mengatasi stres dan mencegah dampak negatif yang mungkin timbul. Saya rasa cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah semuanya, sekian dari presentasi mengenai hasil FGD kami pada kali ini. Terima kasih yang telah menonton presentasi kami hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba itu turun mas, Ratui. Sampai enggak ya Pak?